Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue pengen ngomongin satu buah screen yang ada di belakang gue itu, yaitu screen keluarannya SPC. Yuk kita bahas. Screen yang lagi pengen gue bahas ini namanya adalah SPC Pro SM27 HD atau 27 HD. Pada dasarnya ini adalah satu buah screen keluarannya SPC dengan besar 27 inci. Dan gak cuma itu aja, istimewanya adalah di harga 2,3 juta di saat gue bikin video ini. Screen ini sudah melengkung. Ya, lo gak salah dengar, layarnya sudah layar lengkung. Dan kalau gue coba ngeliat beberapa spesifikasi basicnya, sebenarnya screen ini lumayan banget lah untuk harga 2,3 jutanya. Memiliki refresh rate 165 Hz, sudah menggunakan panel IPS, gak ketinggalan tilt angle 5-15 derajat, dan juga untuk pilihan port belakangnya lo bisa pilih either itu VGA, HDMI, atau pengen menggunakan DP alias DisplayPort. Untuk resolusinya sendiri memang masih di 1920 x 1080 atau FHD. Tapi di sini sekali lagi gue ingetin, SPC pengen ngasih lo experience yang berbeda. Dengan harga 2,3 juta aja lo udah bisa mendapatkan screen 27 inci dan juga layarnya sudah melengkung alias curved screen. Kalau kita ngelihat tampilan fisiknya, sebenarnya monitor keluaran SPC ini udah lumayan banget, bezelnya lumayan tipis, terus juga sudah melengkung. Lagi-lagi ini jadi hal yang akan terus-terus gue ulang. Untuk bodinya sendiri memang framenya ini mainnya adalah plastik, tapi untuk penyangga bagian bawahnya atau standnya ini sudah menggunakan bahan metal. Jadi ya hitungannya masih lumayan kokoh kalau misalkan kita pakai harian. Stand yang terbuat dari metal ini juga ngebikin gue agak sedikit lebih santai kalau gue pengen ngetilt si layar ini, jadi gue tidak terlalu takut-takut. Dan di harganya yang 2,3 juta, gue banyak memberikan kayak semacam kelonggaran lah buat SPC, karena toh kapan lagi kita bisa dapat layar sebesar ini dengan bentuk seperti ini, tapi harganya bisa dibilang lumayan ekonomis. Jujur gue tidak menggunakan monitor ini untuk main game, padahal kalau gue ngeliat dari refresh rate-nya yang tinggi, terus juga memang cara promosinya, SPC itu ngebikin monitor ini sebenarnya untuk main game, but I don't do it. Lo bisa ngeliat reviewnya main lagi, atau mungkin reviewnya Kepoin Tekno untuk ngeliat gimana performa monitor ini dipakai main game. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue menggunakan monitor ini akhirnya untuk mengedit video yang selama ini gue bikin. Emang color accurate-nya bagus? Enggak. Menurut gue akurasi warnanya ini memang jauh banget dibandingkan dengan MacBook yang gue pakai sehari-hari. Tapi dengan setup yang gue gunakan saat ini, gue masih bisa melakukan proses color grading menggunakan layar yang ada di MacBook gue, dimana pada dasarnya itu menjadi screen untuk viewers gue. Sementara monitor SPC ini menjadi sisanya timeline, buat gue naruh teks, naruh efek, dan segala macamnya, semuanya di monitor SPC. Hanya untuk color gradingnya aja atau viewersnya gue pindahin ke MacBook Pro 16 inch yang gue pakai sebagai daily driver gue. Is it works well? Menurut gue so far iya. Apakah gue nggak capek nengok-nengok kiri kanan? So far dengan posisi duduk gue, hitungannya agak sedikit memiringkan badan, tapi tidak ada yang mengganggu. Walaupun yang gue ceritain emang ini sangat-sangat niche atau spesifik sekali kalau misalkan lo tipikal orang yang hanya menggunakan monitor, let's say untuk ngetik-ngetik aja, atau mungkin juga hanya untuk Netflixan, atau mungkin nonton YouTube. Monitor dari SPC ini sudah sangat aman menurut gue. Walaupun warnanya sekali lagi bukan yang paling akurat, tapi untuk penggunaan harian tidak ada masalah sama sekali. Bahkan menurut gue warna yang ditampilin pun sebenarnya hitungannya masih aman-aman aja. Satu hal yang jadi perhatian utama gue adalah di saat gue ngeset brightness dan juga kontras. Kalau misalkan kontrasnya gue abisin untuk mendapatkan warna yang agak mirip sama MacBook gue, dan gue crank brightness-nya, itu somehow kalau menampilkan warna putih jatuhnya seperti flicker. Tapi begitu kontrasnya lo naikin sampai 40 atau 50%, berapapun brightness yang lo set di layar ini, si flicker yang tadi gue alami tidak akan terasa. Nggak ngerti apakah memang screennya seperti itu atau ada sesuatu yang salah dengan unitnya, tapi ini yang gue temukan. Mungkin teman-teman dari SPC kalau ada yang pengen dikomeni, silahkan tulis di kolom komentar, I'll be waiting. By the end of the day, kalau ditanya apakah layar dari SPC ini worth the money, gue cuman bisa bilang tergantung kondisi keuangan lo dan apa yang lagi lo cari dari satu buah screen. Kalau lo cuman pengen nyari layar yang agak lumayan besar, terus juga bentuknya menarik, dan fungsinya cuman buat ngetik, nonton, dan segala macamnya, menurut gue tidak ada masalah sama sekali. Cuman begitu lo pengen melakukan satu buah pekerjaan yang bentuknya profesional, dude, please do spend more money on that. Monitor yang satu ini gue dikirimin sama SPC, dan emang dikirimin untuk gue mereview tanpa gue dibayar apapun. Jadi opini yang gue keluarin sekarang tidak dibayar oleh
SPC. Tapi ya, untuk saat ini sepertinya si monitor SPC ini akan nangkring dulu di meja gue karena jadi terbiasa ya untuk gue bekerja antara ngeliat warna di MacBook Pro dan juga untuk ngeliat timeline di SPC karena jatuhnya lumayan. Gue bisa sambil browsing, sambil ngeliat script, sambil ngeliat timeline, sambil ngewarnain. Jadi banyak lah screen yang bisa gue gunakan. Kenapa gue mulai seperti ini? Kan nanti ujung-ujungnya jadi beli monitor yang lebih mahal. Anyway, that was the video for now. Kalau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen lo komeni dari video ini, atau mungkin satu dua hal yang pengen lo tanya tentang si SPC Curve 27 inch ini, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.